Gadis kecil itu menyentuh perut kuda pacu dan menemukan dia hamil. Siapa hamil? Mawar hitam, ada burung pipit di perutnya. Mendengar kata-kata ini, pemiliknya terkejut karena kehamilan akan mempengaruhi kecepatan, dan dia sudah mempertaruhkan semua harta miliknya. Dia tidak ingin percaya, jadi dia memanggil dokter hewan dan ternyata gadis kecil itu benar. Dia hamil. Dalam keadaan cemas, gadis itu menghiburnya. Jangan takut, meskipun hamil, dia masih bisa menang karena baru saja meminum air mandinya. Gadis itu sebenarnya adalah ginseng yang telah berlatih selama 1000 tahun. 20 tahun lalu, karena rakus, dia terkena racun di Yunan dan hampir mati. Seorang jenderal yang lewat melihatnya dan merasa kasihan, memberinya pil terakhir dan berdoa agar tidak ada salju lagi. Dia bersedia mengorbankan nyawanya untuk mengembalikan gadis kecil itu yang sehat, menyerahkan ginseng yang dia buat dengan jiwa kepada jenderal untuk menyelamatkan orang lain dan berjanji untuk membantu jika ada kesulitan. Namun, tanpa ginseng, gadis kecil itu tidak bisa berlatih lagi dan tetap terlihat seperti anak berusia 5 tahun, bahkan kehilangan akal dan bisa lenyap. Kini, satu-satunya cara untuk membalas budi adalah turun gunung dan mengambil kembali ginseng agar bisa berlatih lagi. Dewa gunung menempatkannya ke dalam tubuh gadis kecil yang ditinggalkan oleh keluarganya. Saat gadis itu tidak tahu apa yang harus dilakukan, dia merasa tenang. Dia mencium aroma ginsengnya dan mengikuti aroma itu. Tetapi itu adalah jebakan. Jenderal besar di medan perang tidak jelas, dan jenderal muda pingsan. Dia pergi ke gunung mencari ginseng untuk membantu. Gadis kecil melihat orang dan mengubah dirinya menjadi ginseng, mengira itu adalah keajaiban, lalu membawanya pulang. Gadis itu ketakutan mendengar akan direbus, lalu melarikan diri dan masuk ke kamar jenderal muda, mengira dia adalah penyelamatnya. Dia melihat aura gelap yang mengelilinginya, nyawanya terancam. Hanya dengan ginseng 1000 tahun, dia bisa sembuh. Kakek dewa, biarkan dewa membalas. Tapi tidak bisa hanya membeli dewa, itu akan sia-sia. Dia melihat minuman beralkohol dan berpikir bahwa minuman ginseng juga memiliki efek yang sama. Gadis itu melompat ke dalamnya dan dalam 2 detik, seluruh botol berubah menjadi kuning keemasan. Setelah dia memberinya segelas minuman ginseng, luka jenderal muda sembuh dan dia sadar. Namun gadis itu pingsan karena kehabisan energi. Di saat itu, di rumah sang jenderal, musuh mereka, Qin Shao, sedang mempersulit mereka. Ketika semua bingung, sang jenderal muda muncul untuk membantu. Kelilingi Qin. Jenderal muda. Ada pistol di bawah rumah saya. Apakah kamu menganggap aku sudah mati? Qin Shao pergi. Setelah itu, semua orang berpikir untuk memintanya kembali. Meskipun mereka merasa dia aneh, mereka tidak terlalu memikirkan hal itu. Gadis itu langsung menjawab ketika ditanya tentang imbalan. Dia ingin ginseng. Jika dia bisa mengambil ginseng, dia bisa kembali ke gunung untuk berlatih lagi. Jenderal muda mendengar bahwa ginseng itu adalah warisan dari ayahnya. Gadis itu terkejut. Dia baru sadar bahwa laporannya salah. Bukan milik paman kedua? Bukan. Ini milik ayah, jenderal besar. Ikan hiu kecil sudah lebih baik. Harus tetap di sini. Gadis itu berpura-pura menderita, mengklaim tidak punya siapa-siapa. Jenderal muda memutuskan untuk mengadopsi gadis itu. Mulai hari itu, tempat ini akan menjadi rumahnya. Gadis itu menemukan kereta kuda. Memberi air, dihalangi tuan ketiga. Karena kuda ini adalah kuda balap yang dia beli, gadis itu melihat bahwa kuda tuan ketiga berbahaya. Jadi dia ingin ikut. Tuan ketiga menganggapnya bintang keberuntungan kecil dan membiarkannya menyentuh kuda. Gadis bilang kuda hamil, harus makan baik untuk menang. Tuan ketiga terkejut, hamil pengaruhi kecepatan. Jika tahu, tidak beli, panggil dokter. Dokter bilang kuda hamil. Tuan ketiga sadar dijebak keluarga Qin. Tuan muda dengar tuan ketiga balapan lagi, khawatir kehilangan harta, datang periksa dan bertaruh. Tuan muda pilih taruhan lain. Dia tidak percaya kuda hamil, tetapi gadis menghibur agar tidak takut. Kuda pasti menang. Kuda sudah minum air mandinya, bisa tambah 10 tahun kekuatan. Heh? Sungguh? Kakak. Pergi. Taruh 30.000. Tuan muda, salam. Untung tidak kembali. Eksekusi perintah. Setelah itu, semua orang menganggap tuan muda gila. Keluarga mereka ditekan oleh keluarga Qin.